A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Mestari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai elektronik kesehatan atau e-health dan sistem informasi kesehatan masyarakat atau public health informatik. Di sini ada latar belakang. Telemedicine sebagai salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dalam bidang kesehatan telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh fasilitas medis konvensional. Sistem informasi kesehatan masyarakat public health informatik memainkan peran penting dalam mengelola data kesehatan masyarakat, terutama dalam hal surveillance penyakit menular dan manajemen krisis kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi kesehatan masyarakat yang efektif untuk meningkatkan pemanfaatan dan respon terhadap wabah penyakit menular di Indonesia. Tinjauan pustaka definisi telemedicine. Telemedicine adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan medis dari jarak jauh. Hal ini dapat mencakup konsultasi medis, pemantauan pasien, diagnosa, dan pengobatan yang dilakukan secara online. Beberapa bentuk telemedicine meliputi telekonsultasi, telemonitoring, dan telediagnosis. Definisi sistem informasi kesehatan masyarakat adalah penggunaan teknologi informasi untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan data kesehatan masyarakat yang relevan. Tujuannya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dalam kebijakan kesehatan, serta merancang dan mengimplementasikan program kesehatan masyarakat yang efektif. Dan juga manfaat, yaitu manfaat telemedicine dalam kesehatan masyarakat. Manfaat utama dari telemedicine adalah satu, peningkatan akses ke layanan medis bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau kurang terlayani. Selain itu, telemedicine juga dapat mengurangi beban rumah sakit di kota besar, menghemat biaya perjalanan bagi pasien, serta memungkinkan pemantauan kesehatan berkelanjutan melalui perangkat mobile. Manfaat penggunaan sistem informasi kesehatan masyarakat, manfaat utamanya itu peningkatan respon wabah. Dengan adanya sistem memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara cepat, pihak berwenang dapat segera merespon wabah penyakit, melakukan penanganan lebih efektif dan mengurangi penyebaran. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan berbasis data. Data yang tersedia memungkinkan pembuatan kebijakan untuk mengambil keputusan berbasis bukti seperti penentuan zona risiko tinggi dan alokasi sumber daya medis. Yang ketiga yaitu koordinasi antar instansi. Sistem ini memungkinkan integrasi data negara, pemerintah daerah dan pusat, serta antar instansi kesehatan dan lembaga terkait lainnya. Ada juga metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kuantitatif dengan desain studi kasus. Wilayah yang dipilih untuk penelitiannya itu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Papua yang mewakili dua kondisi geografis yang berbeda di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Daerah pilih yaitu penelitian dua wilayah terpencil Indonesia yaitu Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Puncak Jaya. Hasil pembahasannya itu dampak positif telemedicine terhadap akses layanan kesehatan, yaitu menunjukkan bahwa penerapan telemedicine telah memberikan dampak positif terhadap akses layanan kesehatan, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh tenaga medis. Pasien yang sebelumnya harus menempuh perjalanan jauh untuk konsultasi medis kini dapat mengakses layanan kesehatan melalui telekonsultasi. Hal ini mengurangi biaya dan waktu perjalanan serta mempercepat proses diagnosis dan pengobatan. Yang kedua itu penerapan sistem informasi kesehatan masyarakat di Jawa Barat dan Papua. Baik untuk menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa dan Papua telah memberikan dampak positif dalam mempercepat respon terhadap wabah penyakit menular. Secara real-time memungkinkan identifikasi daerah dengan insiden tinggi dan respon yang lebih cepat. Di Papua, meskipun infrastruktur internet lebih terbatas, sistem informasi telah membantu mendeteksi wabah malaria lebih awal dan mempercepat distribusi obat-obatan. Kemudian kesimpulan, untuk metode 1 itu telemedicine memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di wilayah terpencil di Indonesia. Penggunaan teknologi ini dapat membantu mengurangi ketimpangan dalam distribusi layanan medis, memungkinkan pasien untuk mendapatkan peralatan tanpa harus bepergian jauh. Namun, untuk memaksimalkan manfaat telemedicine, perlu adanya peningkatan infrastruktur internet, pelatihan kepada masyarakat dan tenaga medis, serta penyusunan regulasi yang mendukung implementasi telemedicine secara luas.
Yang kedua yaitu penggunaan sistem informasi kesehatan masyarakat telah menunjukkan potensi yang besar dalam meningkatkan pengelolaan data kesehatan dan respon terhadap penyakit menular di Indonesia. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan kualitas data segera diatasi untuk memaksimalkan manfaat teknologi ini. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan untuk tenaga medis yang meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah terpencil dan pengembangan kebijakan yang lebih mendukung penggunaan teknologi dalam kesehatan masyarakat. Ada juga contoh kasus, sebuah kota besar di Indonesia terjadi lonjakan kasus demam berdarah atau dengue atau bisa disingkat dengan DBD. Selama musim hujan, kasus yang tidak berdeteksi. Ada juga contoh kasus, yaitu sebuah kota besar di Indonesia terjadi lonjakan kasus demam berdarah selama musim hujan. Kasus tidak terdeteksi dengan cepat menyebabkan peningkatan angka kematian. Kota ini memiliki populasi yang sangat besar dan banyak masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau. Penyebaran informasi tentang penyakit ini kurang optimal karena keterbatasan pengumpulan data secara manual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah kota bekerja sebagai dengan Kementerian Kesehatan dan beberapa lembaga teknologi untuk mengembangkan sebuah sistem surveillance kesehatan masyarakat berbasis e-health. Sistem ini bertujuan untuk memantau dan mengendalikan penyakit menular secara lebih cepat dengan menggunakan teknologi informasi seperti aplikasi mobile, database berbasis cloud, dan peta digital. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi yang berjudul Elektronik Kesehatan e-Health dan Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat Public Health Informatics. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.